Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Arleni dari kelompok 2. Pada presentasi kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai multipole yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai dipole dan quadrupole listrik. Mungkin ini bukan pertama kalinya ya bagi kita mengenal atau mendengar istilah dipole listrik. Nah, karena kalau kita ingat kembali, kita pernah belajar mengenai dipole listrik ini di Fisika Dasar 2. Nah, materi mengenai medan dipole dan dipole listrik ini merupakan materi yang penting ya untuk kita pahami, karena materi ini merupakan dasar atau basic untuk kita dapat menyatakan sifat-sifat dari dielektrik medan listrik. Nah, untuk mengingat kembali mengenai apa itu dipole listrik, di sini terdapat definisi dari dipole listrik itu sendiri. Dipole listrik adalah dua buah muatan titik Q yang sama namun tandanya berlawanan dan terpisah oleh jarak sebesar D. Nah, jadi dipole listrik itu dapat diartikan sebagai sebutan bagi dua buah muatan yang magnitudonya itu sama besar. Akan tetapi kedua muatan ini berbeda jenis. Nah, kedua muatan ini dipisahkan oleh sebuah jarak yang biasanya jarak kedua muatan itu dicirikan dengan variabel L atau D. Nah, secara matematisnya dipole listrik itu didefinisikan sebagai perkalian muatan dengan posisi. Nah, misalnya di sini jika muatan Q1 berada pada posisi R1, maka dipole listrik yang dihasilkan adalah, nah jadi di sini ada sebuah muatan. Muatan ini berada pada posisi R1 dari sebuah titik atau dari suatu titik pusat. Nah, maka dipole listrik muatan Q1 itu adalah perkalian antara Q1 dengan posisinya. Itu disebut dengan dipole listrik muatan Q1. Lalu kita meninjau beberapa muatan listrik yang berada pada berbagai posisi yang berbeda-beda. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini terdapat 4 buah muatan yang posisinya itu berbeda-beda. Tuh. Terus cara kita untuk menentukan dipole totalnya itu yaitu dengan melakukan penjumlahan secara vektor dari dipole-dipole semua muatan. Jadi dipole totalnya itu adalah P1 ditambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Jadi dipole-dipole semua muatan itu dijumlahkan secara vektor. Nilai suatu dipole itu sangat dipengaruhi oleh koordinat yang dipilihnya. Perbedaan koordinat itu akan menyebabkan adanya perbedaan vektor posisi masing-masing muatan yang kemudian akan menimbulkan atau melahirkan perbedaan dipole. Nah, jadi posisi itu sangat mempengaruhi dipole listrik. Misalkan ya di sini terdapat dua buah muatan yang magnitudonya sama, akan tetapi berbeda jenis. Nah, di sini muatan yang berwarna ungu itu adalah muatan negatif Q dan muatan yang berwarna kuning adalah muatan positif Q. Nah, muatan ini kan sama besar. Nah, di sini juga terdapat vektor D. Vektor D itu kita anggap sebagai vektor yang menghubungkan muatan negatif Q ke muatan positif Q. Nah, jadi vektor D itu bernilai R2 dikurangi R1. Nah, maka dipole total muatan tersebut adalah Q dikali vektor D. Nah, kenapa di sini muatannya Q? Karena kedua muatan ini memiliki magnitudo yang sama. Jadi muatannya disimbolkan dengan Q.
Lalu vektor D itu adalah posisi dari kedua muatan itu, yaitu R2 dikurangi R1. Maka itu adalah dipol total dari dua buah muatan ini. Setelah kita mengamati beberapa contoh sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwa dipol total antara dua buah muatan yang berbeda jenis ini hanya bergantung pada vektor posisi antara keduanya. Dipol total dari muatan yang sama besar namun berbeda jenis ini disebut dengan momen dipol. Momen dipol itu tercipta karena adanya pergeseran sedikit muatan positif dan muatan negatif, yang kemudian muncul vektor posisi sehingga memunculkan momen dipol. Nah, untuk menghasilkan pergeseran antara dua buah muatan, salah satu caranya yaitu dengan memberikan medan listrik yang cukup besar. Nah, seperti yang terdapat di gambar. Nah, di sini terdapat dua buah muatan. Pada gambar yang paling atas, di sini pergeseran yang terjadi pada dua buah muatan itu sangat kecil. Nah, jadi kalau dilihat bahkan hampir berimpit ya. Nah, sedangkan gambar yang di bawahnya itu di sini terdapat medan listrik. Nah, sehingga terjadi pergeseran yang lebih besar antara dua buah muatan ini. Kemudian di sini terdapat persamaan potensial yang disebabkan oleh dipol listrik jika R-nya lebih besar daripada D. Nah, tadi kan telah kita ketahui ya bahwa R itu adalah jarak muatan terhadap suatu titik pusat atau misalkan titik P. Nah, sedangkan D adalah jarak antara muatan positif dengan muatan negatif. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka dapat kita ketahui bahwa nilai potensial itu berkurang terhadap kuadrat jarak dari dipol. Nah, sedangkan pada muatan titik atau monopol ya, potensial itu berkurang terhadap pangkat 1 dari jaraknya. Nah, potensial itu berkurang lebih cepat pada dipol karena misalkan ketika sebuah titik itu misalkan titik P jauh dari dipol, maka kedua muatan yang sama besar ini namun berlawanan jenis atau dipol ini akan tampak dekat satu sama lain gitu. Kalau dari kejauhan mah kelihatannya seperti dekat. Nah, sehingga akan cenderung saling menetralkan. Untuk membangun dipol titik atau monopol, maka kita harus membiarkan D-nya mendekati 0. Kemudian komponen lainnya dari multipol itu ada yang disebut dengan quadrupol. Quadrupol itu adalah dua buah dipol yang membentuk 4 buah muatan di sudut persegi. Jadi kalau bisa dikatakan quadrupol itu adalah gabungan dua buah dipol. Nah, di mana dia itu membentuk sebuah persegi. Momen dipol dari quadrupol itu bernilai 0. Nah, kenapa bernilai 0? Hal ini bisa kita dapatkan dengan cara menggabungkan muatan berpasangannya baik secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi itu bagian dari multipol, diantaranya ada dipol, monopol, dipol, kemudian quadrupol, dan juga ada yang disebut dengan oktopol. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai dipol dan quadrupol. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai medan dipol listrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.